Saya akan membacakan narasi pasien. Oke. Nama Elka Sensa Gredi, umur 22 tahun, alamatnya Sitohudan, pekerjaannya mahasiswa dan pemain bola. 4 hari yang lalu, pasien mengalami cedera pada ankle bagian kiri. Penyebabnya adalah gerakan saat menendang bola, pasien terjatuh dengan gerakan inversi. 2 hari kemudian pasien datang ke rumah sakit dan melakukan USG. Hasilnya, jadi dari rumah sakit mendapatkan diagnosa pasien mengalami strain ankle yang terkena otot tibialis anterior dan peroneus. 2 hari kemudian pasien datang ke fisioterapi untuk melakukan treatment. Data objektif pasien mengalami nyeri dengan skala VAS, nyerinya diam 75, nyeri tekannya 80, nyeri geraknya 85, dan rubor positif, kalor positif, nyeri positif. Fungsinya pasti terganggu positif juga. Dan dilakukan pemeriksaan aktif resistek untuk mengetahui di mana letak nyerinya, apakah benar di tibialis atau peroneus. Oke. Metode yang mau dipakai yaitu RICE. Jadi RICE mengistirahatkan pasien supaya tidak beraktivitas yang berlebihan. S untuk kompres dingin supaya terjadi vasodilatasi dan untuk mengurangi bengkaknya. Kompresi kita menggunakan tapping untuk mengurangi bengkaknya, dan elevasi meninggikan sisi yang bagian mengalami bengkak. Saya Dirga Mayanti, saya di sini sebagai fisioterapi yang akan melakukan pemeriksaan dan menitreatment sampean ya. Oke, saya ini administrasi ya. Namanya siapa? Elka. Umurnya berapa, Mas? 22 tahun. Oke, ini tinggalnya di mana? Udah. Kerjanya apa, Mas? Masih mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Sama Pemain sepak bola. Iya, bagus sekali, aktif sekali ya. Oh, ini bengkaknya udah berapa lama? Sekitar 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Iya. Oh, terus sebelum kesini pernah kemana, Mas? Saya sebelumnya belum. Terus sama dokter di USG, atau dokter kena strain ankle. Strain ankle. Oke. Jadi ini keluhan yang dirasakan apa, Mas? Nyeri sama bengkaknya. Buat jalan sakit ya? Sakit. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya, Mas Elka ya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum kita treatment selanjutnya ya. Ya, silakan. Kakinya diangkat ke atas. Pelan-pelan. Oh iya, bengkak sekali nih. Oke. Ini saya akan mengukur nyerinya nih ya, Mas Elka ya. Jadi nyeri itu diibaratkan kita pakai namanya skala, kita pakai itu VAS ya, visual analog scale. Jadi ini dari angka 0 yang tidak ada nyeri sama sekali, dan angka 100 yang nyeri sangat. Oke, ya Mas Elka saat diem seperti ini, maaf, oke, bisa dicoret mana yang kira-kira Mas Elka rasakan saat Mas Elka diem kayak gini, nyerinya seberapa? Kalau diem sekitar segini. Kesempatan ya, oke. Coba saya tekan-tekan memang itu ya. Lakukannya masih biasa, oke. Kalau saya tekan nyerinya berapa, Mas? Sekitar segini. Coba Mas Ilka digerakin sebisanya. Enggak ada ya, lumayan ya. Ayo tambah lagi sakit, oke. Nyerinya kira-kira berapa? Ya, jadi saat Mas Ilka diem ini nyerinya 75 ya Mas Ilka ya. Kalau Mas Ilka saya tekan tadi nilainya sekitar 80 dan
saat digerakin 85. Jadi untuk ini untuk alat evaluasi kita. Besoknya untuk Mas Elka datang biar termonitor nyerinya berkurang apa enggak. Oke, untuk bengkaknya saya masih saya. Ini mau untuk mengukur bengkaknya. Oh, 32. Lumayan. Coba untuk yang saya bandingin untuk yang sehat. Yang sehat 27. Jadi lumayan masuk. Oke, terlihat merah nih ya Mas ya, kelihatan masih merah. Oke, untuk kemerahannya positif. Untuk panasnya saya bandingkan. Oh iya, ada ya Mas Elka ya, karena kalau nyerinya kurang dari 3 bulan itu termasuk nyeri akut Mas Elka. Untuk nyeri saya tekan. Oke, tadi nyerinya ada. Untuk fungsi ya pasti kesulitan ya buat jalan ya, untuk aktivitas ya Mas Elka ya. Oke, untuk pemeriksaan ya Mas Elka ya. Ini jadi saya tahu nyerinya di mana ya. Yuk aktivitas. Oke, nyeri banget ya Mas ya. Good. Oke, sisi sini yang dirasakan nyerinya. Oke, yuk sekarang gerakin keluar. Bagus, lagi gerakin keluar, nyeri. Oke, lagi sekali lagi gerakin. Oke, jadi nyerinya ke sini. Jadi ini Mas Elka, kalau untuk tadi angkat ke atas itu otot tibialis anteriornya yang dia terganggu, dan otot peroneusnya ada sedikit karena saat eversi Mas Elka merasakan nyeri, dan mungkin pas jatuhnya dia kondisi inversi gini ya Mas ya. Pas jatuhnya iya. Jadi untuk kita penanganannya pakai rest ya Mas Elka ya. Jadi Mas Elka mengistirahatkan nih bagian kakinya yang cedera. Jadi jangan aktivitas dulu yang banyak. Jadi banyak istirahatnya. Main bolanya dikurangin dulu. Kalau bisa di stop dulu. Oke ya, untuk ini karena nyeri akut ini sampai 2 bulan. Penanganan pertama saya istirahatkan. Jadi untuk awal untuk mengurangi udem, saya akan tiriskan silakan yang nyaman ya. Jadi penanganan pertama di rumah kalau tidur Mas Elka lakukan seperti ini ya. Namanya rest dan relaksasi untuk mengalirkan darah supaya bengkaknya agak turun. Oke. Di sini nyaman Mas? Ini namanya es. Jadi saya alirkan untuk bengkaknya ya Mas Elka ya. Saya lakukan kompres es ini untuk kalau kita nyuruhin vasokonstriksi. Jadi untuk mempersempit aliran darah di sini supaya diharapkan bengkaknya itu lumayan karena ini bengkaknya Mas. Nah ini sakitnya pas nendang bola apa gimana nih Mas? Iya, Menang bola ya. Terus kepleset. Nah, ini pemanasannya gimana? Kurang ya, kurang pemanasan ya. Besok-besok lagi sebelum untuk bola pemanasan dulu ya Mas Elka ya, biar nggak kejadian seperti ini. Jadi yang saya lakukan ini
istirahatkan area yang cedera. Terus yang kedua tadi elevasi untuk menaikkan, dan S ini juga sama untuk mengurangi kesulitan juga. Oke. Jadi untuk menangani ujungnya lagi, saya pasang tapping aja ya Mas ya. Untuk ke depannya. Nyamannya mau duduk apa juga? Boleh, tiduran boleh. Kalau yang spray itu yang agak ini Mas. Agak besar. Namanya anak muda. Anak muda. Buat nanti nggak masalah, itu aman kok. Setelah pasien menjalani treatment dengan rest tersebut, untuk evaluasi akhir sebelum pasien pulang dari klinik, jadi terdapat tumor masih dengan skala nyeri berkurang, nyeri diam 70, nyeri tekan 75, dan nyeri gerak 80. Untuk kalor masih agak panas, untuk nyeri masih agak sedikit, dan pasien sudah merasakan nyaman.